dijelaskan kepada kita kenapa atau apa alasannya sampai pengorbanan Yesus itu disebutkan sempurna. Jadi di sini disebutkan nilai-nilai dari pengorbanan Kristus itu, sehingga ketika dibandingkan dengan pengorbanan yang lain, khususnya di Perjanjian Lama, ternyata sangat jauh kualitasnya. Sekolah Sabat yang minggu lalu kita udah belajar bagaimana dia lebih tinggi daripada Melkisedek. Jadi persembahan yang dipersembahkan ini, yang Yesus sebagai korbannya, jauh lebih sempurna, dan hanya itulah satu-satunya cara untuk menghapuskan dosa manusia, gitu. Shalom sahabat Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program diskusi Sekolah Sabat. Sepanjang triwulan yang pertama tahun 2022 kita telah membahas mengenai pekabaran kitab Ibrani pada hari-hari terakhir ini. Dan puji Tuhan, saat ini kita sudah sampai di pekan ke-9. Pelajaran 9 dengan judul Yesus Korban yang Sempurna. Kalau di pelajaran-pelajaran sebelumnya, saya selalu mempromosikan buku Sekolah Sabat yang kami bagikan secara gratis bagi seluruh pemirsa yang menginginkan untuk belajar bersama dengan kami. Puji Tuhan, saat ini kami telah mendistribusikan lebih dari 30 buku Sekolah Sabat gratis ke seluruh Indonesia. Dan saat ini sudah habis stoknya, jadi buat teman-teman yang mungkin belum dapat, nggak apa-apa, nanti kita akan tetap ikuti sepanjang pelajaran triwulan ini, dan triwulan depan pastikan untuk meminta lebih awal supaya kami dapat kirimkan dengan lebih baik lagi dan semuanya bisa dapat. Sekarang kita sudah bersama dengan sahabat-sahabat yang akan menemani kita berdiskusi, dan di sini ada Pendeta John. Shalom Pak Pendeta. Shalom Kak Yola. Ada Stephen Mande, shalom. Shalom, Yola. Ini pertama kali ya Stephen ya? Sepertinya ini pertama kali. Jadi sangat excited. Tapi sering ditajam kayaknya. Oh iya, untuk ya program lain. Oke, kita juga sudah bersama dengan Norman Pamunan, shalom. Shalom, Norman. shalom, Poksa di rumah. Dan kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta Heski Laura. Halo, Shalom. Yola, shalom juga pemirsa. Oke, apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Sehat-sehat, puji Sehat. Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, pelajaran 9 ini kita kan membahas mengenai Yesus korban yang sempurna. Kira-kira aku mau tanya dulu lah. Kalian punya nggak pengalaman mengorbankan sesuatu untuk sesuatu yang lebih baik gitu? Ya kalau misalnya, atau ya kalau kata mengorbankan lebih agak berat gitu untuk menceritakan, mungkin di barter gitu sesuatu untuk sesuatu yang lebih baik. Nggak aja. Aku duluan ya. Katanya soalnya gini. Kalau pengorbanan sesuatu untuk sesuatu yang lebih baik, kayaknya pernah sih dulu waktu kuliah. Nah, jadi saya kan waktu itu kan di Filipina sambil kuliah, sambil pacaran kan, long distance. Jadi sambil kerja juga, jadi part time. Dan gaji part time itu disisihkan sekitar 1/4 lah untuk jalan-jalan kalau liburan nantinya. Kalau untuk ketemu pacar, biasanya gitu sih. Jadi kalau lagi jalan-jalan, kalau lagi kan saya planannya kan di Manila kan. Jadi biasanya itu kan 2-3 jam kan Kak, biasanya dari SSD ke Manila itu. Jadi tuh udah lapar, tahan aja lapar aja sampai rumah anggota baru makan. Begitu sih. Kita klarifikasi dulu. Ini yang sekarang. Yang sekarang. Mantap, Pak Pendeta. Itu disaksikan. Oke, kalau Stephen? Apa ya, tadi sempat berpikir apa ini? Mungkin bukan sesuatu yang lebih baik, aku nggak tahu juga ya. Mungkin penilaian kita lah masing-masing. Kalau aku sih pernah ya mengorbankan. Contohnya aku udah pernah berjanji dengan seseorang. Tapi ternyata ada permintaan yang saya rasa itu lebih besar lah dampaknya. Jadi aku dahulukan yang satunya lagi. Tentunya saya kasih tahu juga kenapa saya akhirnya istilahnya mengorbankan yang sebenarnya sudah didahulukan itu dan berpindah kepada satu yang baru datang.
Oke. Mungkin seperti itu. Berpindah hati. ini event pastor. Oh, Event, Tadinya event. sudah janjian Kita dulu ini. pekan ini mau belajar perjanjian juga ya. Nah, iya, Semangat, betul. semangat. Oke, Karman? Aku punya hobi dari dulu ngumpulin bricks bricks superhero gitu-gitu aku suka ngumpulin. Nah, one time waktu kuliah emang aku selalu sisihkan uang jajanku untuk itu untuk beli bricks itu. Cuman ada satu momen di mana udah mau beli tapi ada yang sakit, teman sakit terus kayak aduh, tapi duitnya tuh untuk ini, cuman ini sakit kasihan gitu loh, nggak bisa dinin, tapi sakit, tapi pengen beli gitu. Jadi ya udahlah, oke lah kita relakan saja lah untuk itu gitu. Pakai koin nggak gitu? Di flip gitu. Kancing sih pakai kancing. Kasih nggak. Oke, Iya. kalau pendeta? Ya kurang lebih sama seperti Pastor John ya, kampus ya di kuliah. Saya itu waktu ambil kependetaan itu student labor. Biasanya itu kan kalau weekend atau ya hari Minggu itu biasa teman-teman liburan atau jalan-jalan. Justru waktu itulah dikorbanin, nggak ikut sana yang penting dapat uang kuliah. Jadi full labor 1 hari Minggu full itu di kampus tetap bekerja. Jadi ada banyak waktu terbuang, bukan terbuang tapi nggak dipakai, dikorbankan supaya tujuan selesai kuliah itu tercapai. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Iya. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Pelajaran ke-9 dengan judul Yesus Korban yang Sempurna, ayat hafalannya terdapat di dalam Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Saya minta Pastor John untuk berdoa. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, sebelum kami masuk lebih jauh untuk mempelajari dan menggali firman-Mu, kirimkanlah Roh Kudus-Mu untuk mengubah dan membuka pikiran kami terhadap pengetahuan yang begitu luas ini. Dan biarlah wujud Yesus yang terpaku di kayu salib membawa transformasi dalam hati sanubari kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pastor John. Nah, menurut teman-teman, satu pekan ini ketika kita belajar Yesus korban yang sempurna, apa sih yang kalian bisa dapatkan atau kalian pelajari yang bisa bagiin kepada teman-teman yang di rumah? Pada saya. Oke ya. Kalau yang saya pelajari ya, pelajaran kita sepanjang minggu ini, mungkin ada banyak poin-poin yang perlu kita nanti teman-teman juga akan bagikan. Tapi kalau dari saya ini dijelaskan kepada kita kenapa atau apa alasannya sampai pengorbanan Yesus itu disebutkan sempurna. Jadi di sini disebutkan nilai-nilai dari pengorbanan Kristus itu sehingga ketika dibandingkan dengan pengorbanan yang lain, khususnya di Perjanjian Lama, ternyata sangat jauh kualitasnya. Jadi itu mungkin dari saya. Oke. Karman? Ya, satu minggu ini kan kita belajar dari Ibrani 9 dan 10 ya. Yang dimana memang satu, ya seperti biasa dan memang selalu diulang, pengorbanan itu dibutuhkan bagi umat manusia. Lalu yang kedua, mengapa Yesus ini pengorbanannya berbeda sendiri? Karena menurut Ibrani 9 dan Ibrani 10 yang akan kita pelajari ini, bahwa karena Yesus itu lebih sempurna kan. Kalau sahabat yang minggu lalu kita udah belajar bagaimana dia lebih tinggi daripada Melkisedek. Jadi persembahan yang dipersembahkan ini, yang Yesus sebagai korbannya jauh lebih sempurna, dan hanya itulah satu-satunya cara untuk menghapuskan dosa manusia gitu. Oke. Kalau Pastor John? Kalau menurut Pak Pendeta pribadi sih, bahwa kitab Ibrani merupakan puncak dari teologi pengorbanan Yesus. Kalau kita saksikan kan dari kitab Kejadian, keluar dari Taurat, sejarah Nabi besar Nabi kecil itu mengandung berbagai tema. Ada mengenai keluarga, mengenai apalagi keimamatan dan juga dosa. Tapi kita saksikan bahwa ada pola yang konsisten di situ. Yaitu apa? Bahwa dosa manusia itu tidak bisa ditebus dengan usaha kita sendiri. Bahkan dari sejak waktu pertama kali manusia jatuh, harus ada domba yang disembelih untuk menggantikan pakaian daun apa itu? Masih nggak? Daun-daun arah, oke? Iya. Itu harus kita nggak bisa. Pakaian itu nggak cukup. Itu nggak cukup. Harus ada domba yang mati agar kita bisa mengenakan pakaian jubah kebenaran itu. Dan pola ini juga ditemukan, bukan ditemukan juga, tapi diekspos lebih tinggi lagi di dalam kitab Ibrani, seperti tadi bilang sama Norman kan, bagaimana Yesus itu ada Melkisedek, tapi Yesus bukan saja sekedar imam besar yang lebih agung dan lebih abadi lagi, tapi dia juga adalah persembahan yang dimananya kita ditebus secara sempurna.
bukan berarti semua pengorbanan itu tidak berguna ya, enggak. Tapi semuanya itu menunjuk kepada anak domba sejati nantinya. Kalau kita saksikan dalam pelajaran hari Senin itu dalam tata upacara peribadatan orang Yahudi ada berbagai jenis korban. Oke, ada korban korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Dan saya rasa model kebaktian ini kita nggak ada sekarang ya. Ada nggak Pak Pendeta? Setiap kali ada anggota berdosa, apakah Pak Pendeta dikasih daging domba untuk dimakan? Betul, udah nggak ada, betul. Kan nggak ada kan. Jadi bayangkan bagaimana kita hidup di tengah-tengah gereja yang selalu membakar daging domba tiap harinya. Gimana baunya? Kan itu kan kayak pasti amis banget gak sih? Tapi semuanya itu hanyalah model dari apa yang akan terjadi nantinya. Jadi kenapa begitu banyak korban di dalam Ka'bah yang Tuhan berikan itu supaya orang-orang Israel ingat bahwa ini semuanya hanyalah antitype dari apa yang akan datang. Hanyalah pengingat bahwa kita nggak bisa selamat dari usaha sendiri. Kita butuh seseorang. Kita butuh pertumpahan darah untuk menebus kita. Oke, ini kalau saya bayangkan ya, selama ribuan tahun satu bangsa ini selalu mempersembahkan korban gitu. Tiba-tiba harus berhenti gitu. Harus berhenti dengan tiba-tiba ada ajaran baru. Ini Yesus sudah mati. Kita nggak perlu lagi memberikan korban karena dia korban yang sempurna. Kayaknya memang agak susah ya untuk mengubah mindset orang pada zaman itu. Kalau sekarang kan kita memang sudah terbiasa tidak ada korban. Kalau tiba-tiba ada ajaran baru yang kita harus berkorban, malah kita, ih apa nih, aneh, kok gini gitu. Mungkin orang-orang Ibrani pada saat itu memang berpikir, apa ini, ajaran apa ini gitu kan. Ini sesuatu yang baru, biasanya kita nggak begini. Menurut pendeta gimana? Iya, itu bagus sekali. Sama seperti Yohanes pasal 1 ayat 29 ya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia. Jadi ketika Yohanes Pembaptis mengatakan hal itu sebenarnya membuka paradigma cara berpikir orang Ibrani, orang Yahudi pada saat itu. Bahwa yang persoalan utama itu adalah akan diselesaikan lewat orang ini. Nah, buku Ibrani sama seperti pendeta John tadi katakan, ini sebenarnya di dalam buku Ibrani ini boleh dibilang center nerve-nya Injil. Jadi keempat Injil itu ada di dalam buku Ibrani. Kenapa? Karena di dalam buku Ibrani berbicara soal masalah, tetapi pada saat yang sama berbicara soal solusi bagaimana itu, siapa yang lakukan, dan apa hasilnya bagi orang-orang yang berdosa. Kalau kita ingat satu himne di dalam himne itu ada lagu bilang begini, and it can be, apakah itu bisa, dalam bagus itu apakah saya bisa disucikan? Dan ternyata itu dijawab lewat pengorbanan Yesus. Bisa lewat pengorbanan Yesus. Di mana itu kita ketahui? Di dalam buku Ibrani. Jadi dengan kata lain, buku Ibrani bagi saya lihat pelajaran ke-9 ini mau menunjukkan satu kasih ajaib yang sungguh yang dapat menyelesaikan persoalan yang ada di dalam sepanjang sejarah Alkitab. Oke, thank you Pak Pendeta. Kak Yola, aku boleh tambahin nggak? Jadi semua menambahkan juga dari apa yang dibilang sama Pendeta Heskel Loran bahwa buku Ibrani juga menjadi kayak dobrakan pas nggak sih itu? Gebrakan teologi baru menunjukkan bahwa sistem keimamatan orang Yahudi itu udah selesai. Itu udah selesai. Ingat bahwa dalam tata peribadatan Timur Tengah kuno itu ada satu hal yang selalu serupa dari semua agama, baik itu Yahudi, baik itu agama Yunani, paganisme Romawi juga ada satu hal yang sama, bahwa setiap agama mempunyai 3 tema. Pertama, selalu ada persembahan korban, itu yang pertama. Yang kedua, selalu ada kuil. Itu selalu ada itu. Kalau kita ada kuil Athena kan di Yunani kan. Kalau di Kapadosia kayaknya nggak ada ya. Selalu ada korban, kuil, dan juga ada yang disebut sebagai imam. Jadi bayangin setiap hari orang-orang pagan ini atau juga orang-orang Yahudi itu pasti rutin memberikan korban, datang ke kuil sama pergi kepada imam. Nah, tapi orang-orang Kristen enggak loh. Jadi kalau ditanya, kamu kenapa, korban kamu mana hari ini? Well, korban saya Yesus. Menurut kitab Ibrani. Sekali untuk selamanya. Imam kalian siapa? Kami semua adalah imamat yang rajani. Terus bagaimana dengan kuil? Kalian nggak ke kuil? Ka'bah kalian mana? Tubuh kami adalah Ka'bah. Jadi, makanya saya bilang gebrakan karena
buku kitab Ibrani itu memberikan satu pandangan berbeda yang segar, yang membuktikan bahwa semuanya sudah digenapi melalui kematian Yesus di kayu salib. Oh, kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita. Kalau zaman sekarang ya, orang Kristen tuh kayaknya bangga banget gitu sama salib. Ya. Kalau bisa dipakai ya gitu kan, atau ditaruh di rumah atau di mana. Walaupun ya kita tidak melihat itu sebagai satu patung atau satu berhala itu ya. Tapi orang Kristen itu sangat bangga sekali dengan salib. Padahal zaman dulu itu adalah kutuk ya pendeta ya. Kalau kita ngomongin tentang orang yang digantung, itu dia dapat kutuk dari Allah lah istilahnya. Jadi bahkan zaman dulu itu satu cara meninggal atau cara hukuman mati yang paling menyakitkan, Paling hina juga. paling hina. Kan kalau sekarang mungkin kursi listrik atau suntik gitu, Iya. kita membayangkannya seperti itu ya. Nah, ada pertanyaan di hari Minggu, judul subtema nih, mengapa pengorbanan dibutuhkan? Pengorbanan, kalau ditanya mengapa pengorbanan dibutuhkan, ya memang sudah dibutuhkan. Maksudnya ini dalam konteks ini ya, dalam konteks untuk pembersihan itu ya, dalam konteks untuk pembersihan dosa. Ya, memang dibutuhkan. Waktu kalau mau flashback ke Taman Eden, kan ketika tadi yang pendeta sudah bilang di awal tuh, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya kan harus ada pengorbanan gitu loh untuk membersihkan itu. Kalau kita ngomong secara tradisi dari dulu juga untuk istilahnya membersihkan itu selalu pakai darah, pakai pertumpahan darah. Entah itu kalau ada perselisihan peperangan atau mungkin ketika revolusi zaman dulu juga selalu ada pertumpahan darah gitu kan. Istilahnya untuk ada yang harus dikorbankan untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu loh. Nah ini juga sama. Memang pengorbanan itu dibutuhkan untuk menyelesaikan si masalah dosa ini gitu loh. Karena kalau tidak ada darah, tidak ada simbol dan tidak ada orang yang membersihkan itu ya susah. Kita mau jadi apa gitu loh. Kalau di pelajaran kita bahkan disebutkan di situ kayak ada perjanjian ya. Jadi di satu perjanjian ada pengorbanan juga gitu ya. Gimana, pendeta? Ya, ketika kita berbicara mengenai perjanjian itu selalu apa yang disebut sebagai covenantal relationship atau hubungan perjanjian. Pada menurut saya pribadi, kenapa ada pengorbanan? Karena pengorbanan adalah bukti cinta yang paling sejati. Ya kan Norman? Tuh. Ya. Jadi kenapa hubungan itu nggak tahan lama? Kenapa ada ya perceraian? Kenapa ya? Well, they got tired of sacrificing. Itu intinya. Dan setiap cinta memang membutuhkan pengorbanan, dan itulah makanya kenapa Yesus mati di kayu salib, karena itulah bukti cinta terbesar yang ia bisa berikan. Yang pertama. Yang kedua, karena memang kayak tadi dibilang sama Norman, tanpa pengorbanan itu tidak ada pengampunan dosa. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Tadi itu jawab pertanyaan lo kan? Ya. Begitu, dua hal itu sih. Jadi kita nggak bisa expect ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah, nggak bisa. Makanya pada saat zaman dulu itu mereka memberikan korban. Iya, karena memang harus ada disebut sebagai substitutionary offerings atau korban pengganti itu memang harus ada. Contoh kita ada kisah Abraham ya. Abraham kan bro, yang dia anaknya dia dikorbankan, tapi kemudian Tuhan ganti dengan domba. Dan di situ Tuhan berkata, Abraham berkata, Jehovah Jireh, Tuhan akan menyediakan. Begitu. Jadi kita nggak bisa membeli keselamatan, tapi Tuhan menyediakan pengganti untuk menggantikan kita pribadi. Dan sekarang disebutkan Yesus itu korban yang sempurna, one for all gitu ya. Iya. Satu untuk semua. Aha. Dari mulai Adam sampai nanti selesai semuanya. Iya, dan konsep ini unik loh dalam pola pikir Timur Tengah kuno, itu unik banget. Yang mereka pikir adalah dalam pola pikir orang Timur Tengah kuno, satu dosa itu bisa mempengaruhi yang lain. Kayak kita lagi lockdown kan, kayak gini kan, satu infeksi itu otomatis satu gereja itu tutup semuanya, satu sekolah itu tutup. Tapi inilah makanya begitu Tuhan berkata, Abraham bertanya kepada Tuhan, bisa nggak 50 orang untuk 50 orang kamu selamatkan satu kota? Itu konsep baru, itu radikal banget, radikal sekali itu. Karena belum pernah dikatakan dalam Alkitab bahwa kebenaran orang itu bisa membenarkan orang-orang lain. Abraham bilang 50, 40, 30, 20, 10.
Tapi dia nggak push terus. Dia nggak bilang 1. Seandainya dia bisa bilang sampai 1, itu udah lengkap lah itu model anti-type Yesus ya, anti-type Yesus itu udah lengkap banget. Tapi dia enggak, dia berhenti di 10. Jadi bayangkan kalau misalnya kita kan udah biasa kan karena satu orang 10 satu gereja tutup. Tapi bayangkan karena kalau satu orang 10 orang sembuh itu kan aneh. Iya, aneh. Betul. Aneh banget. Gak ada kita dengan istilah satu orang pergi ke Wisma Atlet terus tiba-tiba semua pasiennya sembuh. Kan enggak. Enggak ada. Itulah yang membuat konsep substitutionary offering atau korban pengganti itu sangat-sangat radikal dan revolusionari pada zaman itu dan juga bahkan pada zaman ini. Dari semua agama, mana sih agama yang mengajarkan bahwa keselamatan satu orang itu, keselamatan umat manusia dipengaruhi oleh keselamatan satu orang? Kan nggak ada. Kalau pendeta? Nah, oke, Tuhan itu kan dia konsisten ya. Kalau dia berjanji, dia akan penuhi. Kenapa korban itu diperlukan? Dan korban yang meminta korban itu kan Tuhan sendiri sebenarnya. Tuhan sendiri yang meminta korban. Kenapa Tuhan meminta korban ini? Karena ada perjanjian dia antara dia dengan. Jadi begini, kalau kita mau bicara korban, kita refer ke perjanjian lama. Karena sistem korban itu dari sana dimulainya. Nanti juga kita akan berkembang pembicaranya. Secara teologi, korban itu diperlukan oleh karena ada janji yang batal, bukan batal, ada janji yang dilanggar. Perjanjian antara Tuhan dengan umat Tuhan yang digagalkan. Di dalam Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-15, kalau dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini dikatakan, Kristus itu kan dia adalah pengantara yang menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi kenapa korban dibutuhkan? Karena ada perjanjian yang bukan dibatalkan ya. Perjanjian yang diselewengkan, perjanjian yang digagalkan oleh salah satu pihak. Kalau saya dengan Pastor John bikin perjanjian dan saya yang melanggar, dia akan meminta satu tuntutan terhadap saya. Dan itulah korban itu kenapa muncul. Kemudian kalau berbicara korban itu tadi ada hubungannya dengan perjanjian. Korban itu juga berhubungan ketika berbicara korban dalam perjanjian lama, referensinya itu berhubungan dengan pengampunan. Dan juga ada dengan ucapan terima kasih. Jadi threefold ya. 3 rangkai ini itu ada hubungannya dengan kenapa korban itu dibutuhkan. Itu sebagai ucapan terima kasih. Kenapa? Karena saya masih diberikan kesempatan oleh Pastor John. Perjanjian yang kita bikin saya gagal, saya langgar, dia memberikan saya kesempatan untuk bayar korban. 1, gratitude. Kemudian ucapan terima kasih. Kemudian yang kedua, saya diampuni. Kesempatan saya memberikan korban itu adalah bukti bahwa saya diterima lagi oleh Pastor John, yang sama-sama kita bikin agreement, bikin perjanjian. Dan yang ketiga, memperbaharui janji. Janji saya diperbaharui lagi. Dan janji dari Pastor John kita berdua diperbaharui. Dan yang terakhir ini, tadi threefold dan ini hasilnya. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 15 itu supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Kenapa saya katakan di awal tadi bahwa Tuhan itu konsisten dengan janjinya? Dia kan berjanji kepada Abraham, ya, kepada bapa leluhur kita, bahwa kalau dia sudah berjanji kepada orang Israel, Tuhan panggil orang Israel ini bukan karena bangsanya besar, bukan karena sampai hati Tuhan terpikat, karena janji Tuhan kepada mereka kan. Nah itulah Tuhan konsisten dengan janji dia berikan kepada orang Israel dan kepada kita sekarang untuk memperbarui janji itu. Itulah sebabnya korban ada, itu juga ucapan terima kasih bagi kita dan kita memperbaharui janji itu dan kita tetap akan ada di dalam bagian pemenuhan janji. Janji yang Tuhan berikan kita kan tetap ada. Jadi kenapa korban dibutuhkan? Supaya janji dari Tuhan itu tetap menjadi bagian saya dan kita semua. Oke. Ini jadi kalau saya gambarkan mungkin Tuhan Allah mengikat janjinya dengan Yesus berarti ya sebagai pengantara, dia juga yang korbannya untuk mewakili kita gitu. Betul. Yang sebenarnya kita tuh masih punya aja kecenderungan untuk melanggar janji itu. Tapi karena Yesus yang menjadi pengantara, kita bisa ke Yesus gitu ya. Betul, sama seperti pendeta John tadi katakan kan. Jadi pengganti kita itu bukan Kristus sendiri. Atau pengganti kita itu bukan Tuhan sendiri. Tetapi Tuhan in Christ. Tapi Tuhan di dalam Kristus. Makanya Immanuel itu kan. Jadi bukan Kristus sendiri. Tuhan di dalam Kristus. Kenapa? Kalau Kristus sendiri full manusia kan. Kita juga karena kita tidak dapat bisa membayar janji itu. Karena konsekuensi itu berat. Makanya di dalam pelajaran sekolah sahabat ini,
yang membayar janji, yang membayar jadi korban itu bukan Yesus sendiri, bukan Tuhan sendiri, tetapi Tuhan di dalam diri Yesus. Ya. Yang adalah korban yang sempurna. Kenapa korban diperlukan? Ya karena yang tadi itu ada janji yang mau dipenuhi. Dia bukan salah satu yang lagi yang boleh saya lihat ini kasih karunia ya. Makanya tadi di dalam lagu itu and it can be yang dapat melakukan itu adalah amazing love, kasih yang ajaib ya, kasih yang ajaib itu karena kita yang langgar, tapi Tuhan yang bayar penalty of sin itu di dalam diri Yesus. Ya, jadi ini misteri yang hanya kita dapat terima dengan iman, bahwa ada kematian dalam diri Yesus oleh Tuhan. Sekali lagi, kematian itu bukan Tuhan sendiri, bukan Yesus sendiri, tapi Tuhan di dalam Yesus. Itu dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Karena Tuhan kan sifatnya, kenapa dia disebut Tuhan? Dia tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada kematian. Makanya dia perlu mengenakan kemanusiaan. Ya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, pada mulanya adalah firman, dan dia menjadi diam bersama dengan kita, and dwelt among us, katanya. Dia menjadi tabernakel. Kata tabernakel itu ada di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Jadi ini konsep yang agak dalam yang sedang kita bicarakan, tetapi secara sederhana, Tuhan dalam diri manusia itulah yang menjadi korban. Makanya itu yang sempurna. Oke. Mungkin ada yang mau kasih pertanyaan? Berpikir. Kita sudah Berpikir mendengarkan keras. kan, iya, pendeta-pendeta ini secara lebih dalam lah menambahkan sehingga kita bisa mengerti mengapa kita membutuhkan pengorbanan. Tapi mungkin dari sisi kita ya sebagai orang awam yang bisa memikirkan mungkin bagian terluar lah dari pelajaran kita pada saat ini, yang saya dapat adalah melanjutkan apa yang pendeta Helski sampaikan tadi mengenai bagaimana kita melanggar perjanjian yang pernah dibuat antara Tuhan dengan manusia. Betul. Jadi terjadi pelanggaran di sana. Jadi yang saya dapat adalah ada hubungannya dengan hukum di sana. Jadi ketika kita melakukan satu pelanggaran berarti ada peraturan di sana yang kita langgar. Betul. Sedangkan kita tahu bersama, tadi pendeta sempat singgung tentang kasih. Jadi hukum itu ada hubungannya dengan kasih. Hukum itu ada karena kasih Tuhan kepada kita. Tapi terjadi pelanggaran di sana. Dan Tuhan sendiri yang adalah kasih itu, tadi kita sempat sebutkan bahwa dia sendiri yang jadi korban dan jadi menerapkan kasih tersebut. Sehingga kita ini yang tadinya melanggar perjanjian, tadi kita juga sudah bahas pengampunan dosa itu, yang ada hubungan dengan pelanggaran hukum, yang adalah kasih ini, kitalah yang merasakan. Betul. Dan itulah tujuan kenapa harus ada dibutuhkan pengorbanan. Ya. Karena ada pelanggaran hukum di sana yang kita melanggar kasih Kristus, dan Kristus adalah kasih, dan dia juga mengorbankan, dan itulah pengorbanan dia buat kita. Jadi kayak yang Jadi tadi ada pendeta hukum bilang konsisten ya. Iya. Konsisten dengan kasihnya, tapi konsisten juga dengan hukumnya. Iya. Karena nggak mungkin Tuhan sendiri yang membuat hukum lalu membatalkan hukumnya karena mengasihi, atau jadinya tidak mengasihi karena hukum gitu. Ada yang mau ditambahkan? Norman. Ya, menamai analogi paling mudahnya seperti ini. Contoh, kita tahu semua di jalan kan ada hukum untuk jalan gitu kan. Ada rambu-rambu, ada ya kita tahu semua itulah. Nah, let's say kayak ganjil genap gitu kan. Ada orang yang dia tidak tahu bahwa itu adalah waktunya ganjil genap. Dia belok lalu kena tilang polisi, polisinya bilang, "Oke, karena Bapak baru tahu, ini kita lewatkan saja, dendanya saya yang bayar." Itu kode kan, Bro? Kode keras bener. Ya jadi hukumnya tetap ada, tapi yang bayar itu ya Allah itu sendiri gitu loh. Yeah, exactly. Seperti itu kurang lebih analogi kalau untuk yang masih belum terlalu ngeh gitu ya. Iya, betul. Sesimpel itu sebenarnya. Cuma karena ini berhubungan dengan dunia, mungkin rasanya agak berat bagi kita untuk memahami ini gitu loh. Dan memang tercermin ketika Paulus menulis ini untuk orang Kristen pada saat itu, untuk orang Ibrani pada saat itu, karena mereka kan kurang semangat dan agak kurang paham sepertinya dengan konsep seperti ini gitu. Oke. Ini di pelajaran hari Senin ada beragam jenis pengorbanan ya. Jadi ada 5 di sini: korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penghapus salah. Mungkin nanti di sesi selanjutnya kedua pendeta mungkin bisa kasih penjelasan apa sih perbedaannya. Lalu apakah korban Yesus sebagai korban yang sempurna ini menghapus semuanya gitu? Karena kan kalau kita lihat Yesus itu
ya penghapus dosa itu betul gitu. Tapi apakah korban sajian, korban bakaran, korban harian mungkin ya yang di itu juga, dan yang kita tahu sampai saat ini orang-orang Yahudi asli masih melakukan pengorbanan setiap hari, setiap tahun ada dengan sesuai yang dituliskan di Alkitab. Kenapa? Mereka di sana masih melakukan, oh kita orang Kristen sudah tidak, ya itu kita bisa tahu dari karena Yesus adalah korban yang sejati gitu ya, korban yang sempurna satu untuk semua. Tapi ketika kita mau mencoba untuk mengatakan hari Sabat itu hari yang ke-7, tahu dari mana? Lihat orang Yahudi di sana gitu kan. Mereka sampai sekarang masih beribadah pada hari ke-7 yaitu hari Sabtu. Nah, tapi kalau begitu soal korban, lihat orang Yahudi di sana. Nggak match. Oke, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Nah, kita lanjutkan lagi. Langsung aja ke Pendeta Hezky. Ya, oke. Pertanyaan yang tadi bagaimana dengan korban-korban nih? Kalau dalam pelajaran sekolah sahabat kan ada 1, 2, 3, 4, kurang lebih 5. Ya, saya mau bicara dari sudut pandang yang lain. Kalau korban, apa artinya korban bakaran? Itu upacara kan? Semua upacara, dan itu sebenarnya mereferensikan untuk korban yang lebih baik dalam diri Yesus. Saya mau masuk di dalam pemikiran seperti ini. Ketika berbicara, untuk menjawab juga pertanyaan, kan toh semua sudah selesai, jadi ngapain lagi? Sudah semua ada di dalam Yesus, ngapain lagi kita mengikuti upacara-upacara yang ada di dalam perjanjian lama? Saya harus kita ingatkan bahwa ketika berbicara perjanjian lama, ketika berbicara perjanjian lama itu bisa berarti dua. Kan ada yang mengatakan perjanjian lama sudah nggak berlaku, jadi semua yang ada dalam perjanjian lama sudah nggak berlaku. Sistem-sistemnya termasuk tadi sempat pertanyaan soal hari Sabat. Ketika berbicara perjanjian lama ada dua. Pertama, buku-buku dalam perjanjian lama. Kejadian sampai perjanjian lama Maleakhi ya, sampai Maleakhi itu buku-buku. Dan yang kedua ada yang disebut dengan sistem keselamatan. Mana yang sudah tidak berlaku lagi? Buku-buku dalam perjanjian lama atau sistem keselamatan di dalam perjanjian lama? Tentunya kalau bilang buku-buku dalam perjanjian lama sudah tidak berlaku, jadi kita jangan kutip lagi baik Kejadian pasal 1 ataupun Maleakhi pasal ayat terakhir, nggak boleh. Kalau perjanjian lama sudah tidak berlaku. Jadi kita masih sepakat bahwa semua buku-buku dalam perjanjian lama itu masih ada. Nah, yang tidak berlaku lagi, yang sebagian orang dan kita meyakini itu tidak berlaku lagi, itu sistem keselamatan di dalam perjanjian lama. Sistem keselamatan di perjanjian lama itu dijelaskan di dalam korban-korban ini. Korban bakaran untuk di mana mengharuskan seluruh hewan dikonsumsi di atas mezbah, dan itu mewakili kehidupan Yesus yang tanpa cacat, ya. Tamim itu tanpa cacat, semua korban-korban itu. Korban sajian, korban apalagi, keselamatan, semuanya. Itulah yang sudah tidak berlaku. Jadi ketika berbicara perjanjian lama sudah tidak berlaku, sistem, bukan buku-bukunya. Peristiwanya sudah tercatat, tapi substansinya itu yang menjadi gambaran itu sudah dipenuhi oleh dalam diri Yesus. Jadi mau diingatkan juga kepada kita semua dan saudara-saudara pemirsa, bahwa yang tidak berlaku itu adalah sistem keselamatan, di mana untuk mendapatkan pengampunan dosa dari kesalahan oleh karena melanggar janji itu harus bawa korban. Itu sudah tidak berlaku. Itu sudah tidak berlaku. Jadi sistem keselamatan di dalam perjanjian lama yang sudah tidak berlaku. Korban-korban di bait suci itu sebenarnya mau mengajarkan kepada kita bahwa pengalaman keselamatan itu lebih dari sekedar menerima Yesus. Tetapi apa yang disebut sini belajar dan mengambil semua makna rohani dari hubungan kita dengan Yesus, penerimaan kita. Jadi bukan hanya sekedar menerima Yesus, tetapi belajar apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan untuk pelajaran kehidupan rohani kita. Jadi ingat, korban-korban itu perlu untuk kita pelajari, tetapi sistem itu sudah tidak berlaku ketika Yesus katakan sudah selesai. Mungkin itu. Ditambahkan, silakan. Norman, ada yang mau ditanyakan? Aku mau nanya sih, pendeta, sebenarnya lebih kepada ini ya kan. Kalau misalkan memang ketika Yesus menjadi korban itu kan, menjadi korban tanda kutip sembelihan untuk penghapusan dosa, kebanyakan yang berpikir bahwa oh ya ini untuk pemulihan di dunia ini gitu. Tapi kenapa di Ibrani itu dibahas bahwa ternyata itu sampai bait suci surgawi pun
membutuhkan pembersihan itu gitu loh. Yang jadi pertanyaan, oh, kok bisa bait suci surgawi yang tempat di mana holy gitu kan harus juga dibersihkan kan? Kalau kata anak Jaksel, it doesn't make sense. Boy. It doesn't make sense. Orang anak Jaksel ya, Harus pastor Jaksel juga ya. Jaksel juga yang jawab. Supaya make sense. Ya. supaya make sense. Supaya make sense. Jadi kayaknya mungkin isu di sini yang perlu dibahas adalah mengenai dosa. Dan kita harus ingat ya bahwa ketika Tuhan memilih untuk tinggal di tengah-tengah bangsa Israel, dia memberikan apa yang disebut sebagai hukum tahir najis. Jadi semua yang sebelum mereka menghadap Tuhan itu mereka nggak bisa najis. Betul. Mereka semua itu harus tahir. Dan beberapa hal itu bisa membuat mereka najis. Contohnya kayak apa? Tahu nggak lo? Yang membuat orang najis pertama adalah kayak menyentuh orang meninggal. Betul. Ya. Oke, terus perempuan bangkai. yang lagi menstruasi, Betul. laki-laki yang terkena lelehan. Oke, dan yang paling unik itu adalah darah. Kenapa? Darah bisa menyucikan dan bisa juga menajiskan. Menajiskan. Oke, dan itulah uniknya. Dan ketika kenapa butuh perayaan Yom Kippur? Karena setiap hari ketika orang-orang Israel berdosa, maka darah persembahan itu akan dicipratkan di tengah-tengah, ditirai antara ruang dan Maha Kudus. yang kudus dan juga maha kudus. Dan karena terlalu begitu banyak darah, artinya apa? Dosa-dosa orang Israel ini menajiskan Ka'bah yang begitu suci. Itu di dunia. Dan bagaimana hal ini berlaku juga di surga? Oke, nah Pak Pendeta mau nanya kepada Norman, kenapa Tuhan nggak bisa bilang diampunkan semuanya? Bukannya dia bisa bilang ya nggak perlu pengorbanan, saya Sudah ampunilah diampuni semuanya. semua, ya. Oke, let bygones be bygones lah, istilah Jaksel aja. nggak perlu lah ada pengampunan itu. Yang penting saya sudah bilang kamu ampuni, Diampuni. saya ampuni, udah nggak usah lagi ada apa-apa. Kenapa perlu ada pengorbanan? Karena hukum tadi itu. Karena ada hukum yang dilanggar. Demand. Dan di mana ada hukum dilanggar, di situ keadilan harus ditegakkan. Itu makanya harus ada penumpahan darah. Oke, restitusi itu harus ada. Atau dalam istilah politiknya sekarang, boleh minta maaf, tapi proses hukum itu terus berjalan. Nah, Iya kan, sekarang kan kayak pencemaran nama baik Iya. kan. Iya. Ya, saya minta maaf, tapi ya proses hukum itu terus berjalan. Dan inilah yang terjadi, itu makanya dibutuhkan korban. Dan kenapa sampai bait suci di surga juga harus dipulihkan? Karena Tuhan ingin melihat, Tuhan ingin kita menyaksikan bahwa dosa itu juga berpengaruh ke surga. Kejadian 1:1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ada koneksi yang kuat antara langit dan bumi. Doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. seperti di bumi seperti di surga. Seperti di surga. Masih ingat perintah Yesus kepada kepada Petrus, aku memberikan kunci kepadamu, dan apa yang kamu putuskan di bumi akan terikat di surga. Jadi koneksi ini kita nggak bisa sangkal. Dan kenapa bait suci itu harus dipulihkan juga? Ya karena dosa-dosa kita itu berpengaruh kepada Tuhan. Dan kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Karena itulah karena dosa kita lah yang menyalibkan Dia. Jadi dosa kita itu tidak berpengaruh saja kepada manusia, enggak, kepada binatang, kepada alam, bahkan kepada segenap alam semesta itu ada dampaknya, ada konsekuensinya. Itulah makanya bait suci itu harus dipulihkan supaya semuanya itu di restart kembali. Ya sama kan kayak orang-orang pacaran kan, kenapa harus ada manseri kan? Ya itu sebagai saat juga untuk mempunyai awal yang baru. Begitu. Makanya manseri nggak perlu cocok sih sebenarnya. Oke, anyway, salah contoh gue. Begitu. Karena harus ada awal yang baru, Norman. Ya, itu menarik yang dikatakan oleh Pendeta John untuk menjawab pertanyaan kenapa harus dibersihkan. Ingat tadi dalam perjanjian lama ya, kalau ketika berbicara korban itu referensinya perjanjian lama. Jadi ketika dosa-dosa itu umat Israel mengotori tadi ya bait suci di dalam perjanjian lama, itu juga terikat dengan dosa apa yang ada di surga, mengotori. Di dalam Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-23, saya kutip Ibrani pasal 9 ayat 23, dikatakan seperti ini. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga, ingat bait suci di dunia, korban-korban, upacara-upacara itu melambangkan apa yang ada di surga, haruslah ditahirkan secara demikian. Jadi pentahiran yang ada di surga itu
Sama prototipenya ada di dunia ini. Jadi kenapa harus ditahirkan? Karena perintah firman Tuhan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga itu harus ditahirkan. Dan ini sangat istimewa. Kenapa Yesus itu disebut dengan korban yang sempurna? Pertama, dia sendiri yang jadi korban. Kemudian yang kedua, dia sedang melakukan pekerjaan itu di Ka'bah surgawi, bukan Ka'bah. Dia tidak melakukan pekerjaan itu di Ka'bah dunia, jadi sempurna. Kemudian yang ketiga, bukan darah hewan. Kalau dalam perjanjian lama kan darah hewan, tapi darahnya sendiri. Jadi inilah ketiga ikatan yang membuat Yesus itu sebagai korban. Dia sendiri jadi korban dengan darahnya dan di Ka'bah surgawi. Jadi kenapa harus dibersihkan juga itu Ka'bah surgawi? Karena itu adalah gambaran sama seperti yang berlaku di dunia ini, itu juga harus dilakukan di surga. Itu Ibrani menjelaskan seperti itu. Oke, thank you Pendeta. Waktu kita terbatas, diskusinya sebenarnya masih panjang nih bisa-bisanya. Tapi dari masing-masing, kira-kira apa kesimpulan atau apa aplikasi praktikal dalam hidup kita dari pelajaran sepanjang pekan ini, Stephen? Terima kasih Yola. Aplikasi mungkin dalam menerapkan ya pelajaran kita pada minggu ini. Yaitu yang pertama mungkin yang saya dapati adalah bagaimana kita memandang mulia momen daripada salib itu. Tapi jangan sampai seperti tadi sempat di awal Yola sempat bilang bahwa jangan sampai kita terfokus kepada salib. Jadi sampai ada orang-orang yang berfokus kepada salib. Kita harus berfokus kepada apa yang terjadi di sana, momen di sana itu pengorbanan Kristus di sana buat kita itu. Kalau aku sih dari diskusi kita dan dari buku Soal Sabar kita, aku jadi belajar bahwa memang satu, melanggar hukum itu capek ya. Capek karena butuh pengorbanan. Terus yang kedua, ya jangan melihat hukum sebagai sesuatu beban, tapi lihatlah bahwa itu menuntun kita untuk greater good, gitu, sesuatu yang lebih baik. Ini aku mau nambahin sedikit, dosa itu sejahat itu ya, berarti ya. Sejahat itu. Sejahat itu kita belajar dari pelajaran kita. Pastor John? Pengorbanan Yesus juga membawa kita kepada satu tahap yang baru sebenarnya. Yes. Ketika bait suci itu ditahirkan, dan Tuhan menunjukkan kepada alam semesta bahwa Dia itu adil kok. Dan bagaimana melalui kematian anak domba itu, kehadiran Allah itu diberikan kepuasan. Bukan kepuasan, dipenuhi lah, digenapi. Oke, jadi inilah disebut dalam buku Mazmur bahwa keadilan dan rahmat Tuhan itu saling berpelukan. Salah kutipan itu. Iya. Oke, saya ingat satu orang pernah mengatakan ya, every saint has their past, and every sinner have their future. Jadi di dalam pelajaran sekolah sahabat ini, kisah di dalam Ibrani pengorbanan Yesus itu mau menunjukkan bahwa orang yang kelihatan sudah suci, sudah benar sekarang itu punya masa lalu. Dan itu sudah dibayar oleh Yesus. Dan orang yang berdosa yang sedang melakukan dosa hari ini punya masa depan saat menerima Yesus. Jadi kita terima pengorbanan Yesus yang unik dalam pelajaran Ibrani, dalam buku Ibrani, pengorbanan Yesus itu unik, tunggal, karena sekali untuk semuanya. Mungkin itu yang kita bisa katakan. Thank you, Pak Pendeta Heski, Pendeta John, Stephen, dan Norman sudah berdiskusi bersama. Kita akan belajar kembali, masih di Kitab Ibrani, di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.